sebagai panitera. Nama saya Felix Jonathan, NPM 2251036. Saya perannya sebagai terduga. Nama saya Rifana Nur Amelia Octavia dengan NPM 2251107. Di sini saya berperan sebagai hakim ketua. Nama saya Jason Sebastian Baktiar dengan NPM 2511084. Di sini saya berperan sebagai hakim anggota pertama. Nama saya Hendri Wijaya Om dengan NPM 2251104 dan saya berperan sebagai hakim anggota 2. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Ronaldi dan Sidala Modai dengan NPM 2251055. Saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat. Halo, saya Swadi, NPM 2511029 sebagai kuasa hukum tergugat. Halo, saya Frita Deborah Sibarani dengan NPM 2251058. Di sini saya sebagai penggugat pertama. Perkenalkan, nama saya Windeka Putri, NPM 2251069. Di sini saya jadi penggugat 2. Halo, perkenalkan nama saya Rina dari NPM 2251074. Saya sebagai penggugat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Hari ini Ya, mau silaturahmi saja, Pak. Gimana kalau Bapak? baik-baik saja. Kalau kalian Alhamdulillah, baik, Pak. Jadi kedatangan kami di sini, Pak, mau membahas soal warisan yang telah digunakan oleh almarhum Ibu. Bagaimana, Pak? warisan apa ya, Nak? Warisan yang digunakan Ibu seperti tanah yang ada berapa bidang itu, Pak? Seingat Bapak nggak ada hal seperti warisan deh, Nak. Apa ini, Nak? Ini, Pak. Kalian ingin Bapak agar adil berbagi yang harusnya diberikan itu ke Bapak. Oh, Nak, ceritanya bukan itu. Ini sebenarnya adalah harta milik Bapak sendiri, Nak. Jadi selama Bapak masih ada, Bapak nggak bisa kasih ke kalian. Tapi apa salah yang Bapak kasih? Ini kan juga ada meninggalnya. Seperti yang Bapak katakan, ini merupakan harta yang Bapak beli sebelum dengan ibu kalian. Bapak sudah berisan dengan orang tua Bapak. Jadi ini semuanya milik Bapak, bukan harta berdiri. Saya rela memberikan plastik untuk cucu dan anak Bapak. Kan itu membutuhkan juga Pak untuk seperti dari keperluan lain, Pak. Dan itu hak kami juga, Pak. Nah, itu adalah harta Bapak loh. Kalian sebenarnya nggak boleh langsung minta itu saja loh. Bapak nggak bisa pertimbangkan, Pak. Nggak bisa lah, nah, ini kan sudah harta Bapak ini. Sudah tertulis dalam nama Bapak. Emang nggak ada apa yang di sini? Kan sudah Bapak bilang, ini adalah milik harta Bapak. Kalian sudah Bapak jelaskan dengan baik-baik. Mohon dengarkan Bapak dulu. Ini sudah nama Bapak. Kita sebagai Anak itu punya hak yang juga, Pak. Kalian, saya sudah cakap agar jelas-jelas ini adalah harta milik Bapak. Selama Bapak masih ada, Bapak tidak bisa bagikan pada kalian. Oke, kalau Bapak nggak mau ngasih, kami akan mengajukan gugatan, Pak. Loh, kalian agak kurang ajar ya. Bapak sudah kasih makan kalian sampai besar begini, kalian malah gini ke Bapak. Ya tapi gimana Pak, kalian butuh. Kalau gitu kalian ajukan gugatan. Bagaimana? Assalamualaikum, Pak. Baiklah, suka-suka kalian. Kalau siap hadapi juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini ingin mendaftar gugatan secara online, apakah bisa dibantu? Boleh, Bu. Hanya bantu kebetulan kita
Boleh. Jadi saya sebagai advokat itu sudah terregister dalam website Korpus. Jadi kita boleh mengajukan juga bisa online, jadi nggak perlu ke pengadilan. Untuk itu saya minta ibu untuk mengajukan surat kuasa diserahkan kepada saya. Surat kuasanya mengenai Sumatera ya Bu. Nanti setelah ditandatangani bulan kembali diserahkan kepada saya supaya saya bisa upload di Korpusnya supaya gugatannya bisa diajukan. Boleh Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Ini mau ada surat kuasanya yang sudah kita buat. Ya. Ini surat kuasanya ada 3 pihak ya, belum satu pihak yang mana? Satu pihak ini lebih berhalangan aja. Untuk surat kuasanya sudah dipakai ya. Oke, kalau boleh tahu, ibu ingin mengajukan gugatan apa? Gugatan minimal Tanah ya. Oke, berarti kita untuk pengadilan harusnya kita pilih pengadilan di tempat pakai sengketa. Kalau buat pakai sengketanya di malam. Di malam. Oke. Berarti kita pilih pengadilannya yaitu pengadilan malam gitu ya. Betul itu. Saya izin input data diri ibu dulu supaya bisa kita menggugatan. Boleh dengan nama ibu siapa dan kemudian ibu kandungnya tempat lahir Di 13 September di Malang. kepentingannya sebagai apa ya? Oke, boleh ibu lagi. Saya namanya Irfan. Saya lahir tanggal 5 Oktober di Malang. Saya sebagai Sebagai anak. Untuk ibu yang satu lagi boleh dibantu jelasin kira-kira kepentingannya apa? kepentingannya sama seperti saya sebagai anak, namanya Ibu Dwi. Lahir tanggal 3 Agustus di Malang juga. Untuk identitas berarti saya rasa mungkin sudah oke. Surat kuasa juga udah. Saya udah register sifatnya. Mungkin untuk gugatannya nanti saya butuh poin-poin pentingnya supaya saya bisa buat gugatannya. Mungkin ibu boleh bantu jelaskan sekitar mana yang mana, mungkin luasnya atau apa yang mau dijelaskan gugatannya. Jadi ada sebidang, ada beberapa bidang tanah yang ditinggalkan oleh ibu kami. Nah, seharusnya itu kami merasa kalau misalnya tanah itu harusnya dijual atau dibagi rata ke anak-anaknya kepada almarhumnya. Tetapi di sini ayah saya tidak menyetujui karena alasannya itu tanahnya milik ayah saya. Berarti yang kita gugat kali ini ayah dari ibu ya? Betul. Ada lagi? Oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Mungkin saya akan kembali untuk menyiapkan gugatannya. Nanti setelah gugatan selesai saya akan menghubungi ibu. Boleh saya minta nomor telepon dulu? 0895 Oke. Nanti setelah gugatan selesai saya akan menghubungi kembali supaya kita bisa bertemu ya. Kita sama-sama melihat apakah gugatannya sudah oke. Oke, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Bu, ini ada sertifikat tanah sebagai bukti untuk mendukung sementara sertifikat tanah. Oke, boleh makasih ya. Ini bakal kita pakai nanti di ini. Jadi kemarin saya udah selesai dengan register. Saya udah ajuin juga gugatan online. Mungkin itu boleh cek dulu untuk gugatannya secara fisik. Ini yang udah saya buat. Boleh dilihat dulu mungkin kalau kontennya apakah sudah sesuai.
kita udah ajukan secara online di court dan udah keluar tanggal persidangannya yaitu di tanggal 21 Maret 2018. Jadi nanti ibu dan juga satu TPK yang hadir ibu ini boleh diajar pada waktu persidangan pada tanggal seperti itu. Mungkin untuk sekian saja yang bisa kali ini karena semua kan udah terregister, jadi nanti kita tinggal ketemu di persidangan kali ini. Terima kasih Bu. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 27 Mei 2018, sidang peradilan agama kelas 1A Kabupaten Malang dengan nomor perkara 1585/PDTG/2018 Pengadilan Kabupaten Malang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan kelas 1A Kabupaten Malang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor perkara 1585/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Rabu 21 Maret 2018 sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat dapat maju untuk memberikan kartu identitasnya. Silakan duduk kembali. Kepada penggugat, benar atas nama Efri Tanbimura? Benar ya Bu ya? Lahirnya di Malang ya? Ya Bu ya. Oke. Apakah penggugat hari ini hadir dan siap dan sehat untuk mengikuti persidangan? Siapa Bu? Oke. Bisa maju. Kepada pihak penggugat dipersilakan maju untuk memberikan identitas. Baik, penggugat benar ya atas nama Felix Jonathan. Benar yang mulia. Dan sama lahir di Malang. Benar yang mulia. Apakah pihak penggugat hari ini hadir dan siap sehat untuk mengikuti persidangan? Saya sehat untuk mengikuti persidangan yang mulia. Baik, bisa maju. Baik, saya ingin bertanya kepada pihak penggugat, apakah hari ini hadir dan saudari didampingi oleh kuasa hukum? Benar ya Bu ya, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, kuasa hukum penggugat dapat dipersilakan untuk menjelaskan identitas kita. Baik yang mulia, saya Elizabeth sebagai kuasa hukum penggugat yaitu diperkenalkan. Saya merupakan advokat dari Elizabeth Law Firm. Baik, penasehat hukum bisa maju untuk menjelaskan identitas. Untuk pihak penggugat, apakah hari ini saudara hadir didampingi oleh kuasa hukum? Benar yang mulia. Saya hadir didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, untuk kuasa hukumnya tergugat bisa jelaskan identitas Anda? Yang mulia, saya Suhadi dari Suhadi Law Service. Ada saya di Mbak Suhadi Pasar. Silakan. Baik. Setelah kami periksa berkas-berkas penasihat hukum
maka saya nyatakan penasihat hukum dari pihak penggugat dan tergugat dapat mengikuti persidangan. Kepada saudara tergugat, apakah Anda mengetahui alasan Anda yang ambil ke pengadilan ini? Ya, ya, ya. Hari ini saya hadir untuk menyelesaikan perkara dengan cucu saya, yaitu bernama Everton di Herlina. Baik, apa dari saudari tergugat, benarkah seperti pernyataan dari tergugat bahwasanya para saudari ini tuh adalah anak cucu dari pihak tergugat? Dari dua tim, kami adalah anak cucu dari tergugat. Baik, maka saudara tergugat dan tergugat, Anda datang di sini berdasarkan panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patuh atas perkara waris 1585/PDTG/2018 dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Evinton Deborah Sibarani sebagai tergugat 1, Windy Eka Putri sebagai tergugat 2, dan Herlina sebagai tergugat 3 melawan Felix Jonathan selaku tergugat sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HIM dari pasal 154 RBG. Sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban untuk memberi nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perselisihan itu tidaklah baik, terlebih lagi perselisihan yang terjadi di antara saudara. Karena ikatan persaudaraan yang tentu selama ini terjalin di dalam keluargaan dapat hancur. Alangkah baiknya perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita di sini saling mau berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Baik, saya akan memberi kuasa kepada hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian di persidangan ini. Baik, Hakim Ketua, terima kasih. Di sini saya akan ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tergugat dan tergugat, jika dilihat dari isi surat gugatan, para saudara-saudari merupakan keluarga, ayah dan anak. Sangat disayangkan kan, jika hubungan terpecah belah hanya karena ada masalah waris. Hubungan ikatan keluarga yang dibangun itu dapat putus ya. Nah, jadi sampai sini, apakah ada keinginan untuk berdamai? Bagaimana tergugat? Maaf, tidak ada, karena saya cukup kecewa kepada ayah selaku kakek dari cucunya karena tidak memiliki niatan untuk memberi hak kami. Oke, perlu diingat ya, bahwa kita sebagai manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dan kita sebagai manusia juga harus saling memaafkan. Dari kecil, kalian itu dibesarkan di satu keluarga bersama-sama. Saya ngerti ya, kalau katanya akan hilang akibat masalah waris. Apakah sampai sini masih tidak akan berdamai? Masih yang mulia, saya tidak ingin berdamai karena saya sudah mencoba untuk bicara kepada ayah saya. Namun ayah saya tampak tidak menghiraukan, tidak peduli sedikit pun. Jadi saya rasa ini adalah jalan yang terbaik. Oke, baik, sudah. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah ada siap menerima gugatan dari Anda? Benar yang mulia, saya bersedia menerima gugatan. Baik, apakah saudara tergugat masih ingin melanjutkan gugatan? Saya tetap pada pendirian saya yang mulia, dan saya sudah berpikir matang untuk tak melanjutkan persidangan. Baiklah, saudara dan saudari tergugat dan tergugat, tampaknya upaya perdamaian tidak menuai hasil. Namun tentu, harapan kita adalah perdamaian. Maka dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi, majelis masih wajib untuk memberikan kesempatan kepada para penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saudara penggugat dan tergugat, apakah bagian mediasi akan diatur sendiri atau akan diserahkan kepada majelis hakim? Izin yang mulia, kami sepakat untuk pengaturan mediasinya akan kami lakukan sendiri di luar persidangan saja. Baik, setelah didiskusikan, pengadilan tidak keberatan dengan kesepakatan pengurusan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Baiklah, karena usaha damai tidak berhasil dan karena perkara ini harus diperiksa kepada para pihak terlebih dahulu harus mengadakan mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan pada 1 April 2018 pada jam 9 pagi dengan perintah kepada para penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan
tanpa dipanggil kembali. Sidang sengketa waris pada nama registrasi 1585/PDT/2018 Agama Kabupaten Malang dengan menunjukkan alhamdulillah sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat datang Bapak Felek dan juga para ibu-ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Suhardi selaku mediator yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua pada persidangan sebelumnya. Jadi mediasi ialah salah satu cara untuk mencari jalan perdamaian bagi para pihak dalam menghadapi suatu perselisihan. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 yang mana juga menyatakan bahwa setiap perkara itu wajib untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Saya selaku mediator pada hari ini juga akan bertindak sebagai orang yang posisinya netral dan tidak berpihak kepada bapak ataupun ibu sekalian. Di sini kita usahanya untuk mencapai kesepakatan atau win-win solution. Sebelum mediasi ini dimulai, sebenarnya kita tidak harus terlalu formal kali ibu ya. Cuma ini saya ingin bacakan dulu tata tertibnya supaya nanti mediasi dapat berjalan dengan lancar ini ya. Yang pertama ya, diawali dengan perkenalan dulu masing-masing pihak nantinya. Yang kedua, penjelasan mengenai masalah yang terjadi. Yang ketiga, dilarang untuk bermain HP. Kemudian merekam atau memfoto isi mediasi tanpa izin atau sepengetahuan dari antar pihak ya. Selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan ketika misalkan Bapak Felek berbicara, kalian para ibu-ibu turut mendengar dulu, jangan menyelang tanpa izin dari saya gitu. Begitu juga sebaiknya nanti Bapak Felek ya, ketika para ini penggugat ini berbicara, Bapak Felek cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Oke, baik ya. Silakan kepada penggugat dulu, perkenalkan dirinya masing-masing 1, 2, 3. Perkenalkan, saya sebagai anak dari Bapak Felix, nama saya Frintan. Kawasan saya juga, kami dari anak Bapak Felix namanya Windy, dan ini cucu dari Bapak Felix namanya Herlina. Baik, Bapak silakan perkenalkan diri Pak. Nama saya Felix Jonathan. Saya merupakan bapak dari Frintan dan Windy, dan Herlina adalah cucu saya. Baik, Pak, Ibu, saya juga ingin menjelaskan ini. Dalam proses mediasi dikenal juga dengan istilah kaukus, di mana kaukus ini saya selaku mediator berhak untuk hanya mendengarkan salah satu keterangan pihak saja. Jadi Bapak Ibu yang tidak berkepentingan, saya mohon izin untuk keluar nanti ya. Nah itu sistemnya begitu nanti. Jadi kalau memang kaukus ini dibutuhkan, saya akan lakukan gitu ya. Pertama-tama ya, Bapak Felix ya selaku tergugat, bisa dijelaskan Pak bagaimana ini masalahnya Pak? Oh, ceritanya saya ada beberapa harta, itu ada milik saya sendiri, dan anak-anak saya dan cucu mereka menginginkan harta tersebut. Walaupun harta tersebut bukan gonogini, merupakan harta tersendiri, mereka mau saya mewarisi kepada mereka. Tapi ya yang Anda bisa lihat sekarang, saya sehat sekarang di sini, jadi masih belum bisa saya bagikan. Gitu ya Pak. Gimana dari para penggugat ini gimana Bu? Kami selaku anak dan cucu dari tergugat, Bapak Felix, merasa bahwa ada hak-hak kami yang harusnya kami dapatkan tapi tidak diberikan oleh Bapak Felix, seperti harta gonogini peninggalan almarhum ibu kami, dan kami merasa itu dapatlah dibagikan kepada cucu dan anak-anaknya. Baik, ini saya akan melakukan kaukus dulu kepada Ibu Evinta, juga Ibu Windy dan juga Pak Felix. Silakan untuk keluar sebentar, saya ingin fokus ke cucunya dulu nih. Boleh ya, silakan untuk keluar dulu ya. Baik Pak. Oke, jadi Saudari Herlina, ini dalam proses kaukus saya ingin bertanya, Saudari ini sebagai cucunya Bapak Felix selaku tergugat, betul? Ini memang Saudari ada keinginan untuk menggugat kakek kandung sendiri atau bagaimana ini? Atau ada hasutan atau bagaimana? Tidak ada masukan, memang dari saya ingin menggugat kakek saya sendiri. Kenapa alasannya? Karena sebagian dari harta dari kakek
Itu ada milik bapak saya. Ada milik bapaknya tuh yang belum diberikan gitu Iya. ya. Jadi itu alasannya ya. Ya baik. Itu boleh itu untuk disuruh masuk lagi. Oke. Itu tadi. Kakeknya juga para penggugat tadi. Silakan masuk kembali. Ya. Silakan masuk juga yang tadi. Cucu juga dipersilakan juga. Jadi ini setelah saya mendengar tadi keterangan dari saudari Herlina selaku cucunya ya, ini ya. Memang katanya ada gugatan Pak Felix. Katanya bapak ini belum memberikan harta yang telah yang harusnya diwariskan kepada mereka dari pernikahan bapak dengan ibu Hakim tadi ini. Jadi gimana menurut bapak itu, Pak? Ya, menurut saya tidak betul, Pak. Sudah saya bilang itu harta sendiri saya berkeringat mendapatkan harta tersebut. Anak-anak saya dan cucu malah membilang bahwa itu adalah harta Gonogini yang merupakan cukup mengecewakan bagi saya. Itu adalah hasil keringat saya sendiri. Dan ntar waktu saya sudah waktunya datang pun saya bakal bagi, tetapi gak perlu seperti ini. Nah, Tapi Pak, itu juga bagian dari kami juga Pak. Itu punya hak juga kami. kan saya masih sehat di sini sekarang. Apakah kalian gak bisa tunggu? Tapi kan butuh ada keperluan lain juga Pak kami. Jadi kami butuh dari harta Gonogini yang ditinggalkan oleh almarhum ibu. Kalian ini sudah bapak ceritakan itu adalah milik bapak. Jangan lagi kalian ulang-ulangi itu adalah harta Gonogini. Nah, kalau harta Gonogini buktinya ke si bapak nengok itu adalah hasil kerja keringat bapak. Jadi kalau kata Bapak Felix ini bukan harta Gonogini. Kalian itu bagaimana? Tadi kata Bapak Felix itu tetap akan dibagikan, cuma belum saatnya kan Bapak kan masih hidup gitu. Jadi kalian nggak menerima ya atau gimana untuk diberikan mungkin setelah almarhum nanti gitu wafat gimana gitu ya Pak ya, tewas ya. Kenapa ya? Ini ada mendesak ya. Iya, karena kami butuh. Kami ada keperluan. Kalian ya anak durhaka ya, bapak sangat kecewa terhadap kalian. Pak Mediator, bapak bisa melihat sendiri kan mereka. Susah ya kalau urusan mendesak ya. Bapak juga dari nggak usah lihat inilah Pak kata siapa gitu Pak. Bapak kan ini anak bapak, cucu bapak nggak ada. Atau diberikan lah Pak sebagian sedikit. Tidak boleh dong Pak. Kan saya masih sehat. Waktu sudah datang, ya bakal saya berikan. Itu aja. Dari Bapak gimana? Ada tanggapan? Kalau Bapak udah keras seperti itu, masih keras. Kita pohon aja kali ya. Iya, lanjut aja sih Pak. Tetap lanjut. Kita lanjut ya. Gimana Pak? Ya begitulah. Mau lanjut silakan lah kalian. Ingat ya kalian anak-anak durhaka. Aduh. Waduh Pak, Ibu ya, sebenarnya dari mediasi kita hari ini susah ya untuk tercapai kesepakatan. Tetapi karena urusan harta ini urusan duniawi ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Jangan sampai lah nanti memperusak hubungan keluarga Bapak nanti ya. Ya, saya akan tetap menyampaikan hasil mediasi pada hari ini kepada majelis hakim sehingga bisa dikatakan disimpulkan mediasi hari ini tidak dapat tercapai. Oleh karena itu ya kita akan lanjut ke proses persidangan. Sebelum pulang Bapak Ibu sekarang dapat saling memaafkan atau setidaknya jabat tangan lah Bapak Ibu ya. Karena jangan sampai masalah harta duniawi membuat ya Bapak Ibu hubungan keluarganya terputus gitu. Ya, silakan. Ya. Silakan. Makasih ya sudah hadir pada mediasi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Kabupaten Malang tanggal 1 April 2018 dengan nomor perkara 15/PDTB/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan segera dimulai. Para majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin mohon untuk berdiri. Jadi bersama kembali.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas persidangan hari ini, mari kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik. Sidang gugatan waris dengan register perkara dengan nomor 1585-PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Evita Deborah Sibadani sebagai penggugat 1, Yudi Eka Putri sebagai penggugat 2, dan Herlina sebagai penggugat 3 melawan Frex Jonathan selaku tergugat. Pada tanggal 1 April 2018, sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk memulai persidangan? Sudah siap yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk memulai persidangan? Insya Allah siap yang mulia. Baik, sebelum kita mulai, saudara kuasa hukum penggugat dan terlibat tolong maju untuk menunjukkan surat izin hasil mediasi. Biar untuk penggugat bisa memberikan terlebih dahulu. Biar penggugat dapat maju menyerahkan. Kuasa hukum penggugat silakan duduk. Kuasa hukum penggugat silakan duduk. Sebelum persidangan ini dilakukan, kami telah memeriksa surat izinnya. Majelis menawarkan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian. Dan dengan adanya surat izin mediasi ini, saya nyatakan dan dapat saya katakan mediasi ini yang berhasil, pihak penggugat dan penggugat. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, saya akan bertanya kepada pihak penggugat apakah akan tetap melanjutkan persidangan. Oke, baik, untuk pihak tergugat apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Ya siap. Seperti yang kita Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan atas gugatan yang kemarin tadi dijatuhkan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena kedua belah menginginkan sidang tetap dilanjutkan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Apakah saudara hukum tergugat sudah menerima salinan gugatan? sudah yang mulia. Baik, maka saya persilahkan langsung kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Evita Deborah Sibadani, tanggal lahir di Batu 18 April 1968, NIK 3573029287449123, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, sederajat, pekerjaan karyawan swasta, alamat Komplek Batu Hijau nomor 25, RT 004 RW 005, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Bimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. 2. Windy Eka Putri, tempat tanggal lahir di Pakus Haji 25 Maret 1970, NIK 35730263498134, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA atau sederajat, pekerjaan karyawan swasta, alamat Komplek Batu Hijau nomor 15 RT 004 RW 005 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Bimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. 3. Herlina, tempat tanggal lahir di Surabaya 5 Oktober 1988 dengan NIK 3573021239894223, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA atau sederajat, pekerjaan karyawan swasta, alamat Komplek Batu Hijau nomor 2 RT 4 RW 005 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Bimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. Pemohon 1 sampai dengan pemohon 3 selanjutnya disebut para pemohon. Dengan ini para pemohon mengajukan permohonan penetapan waris yang selengkapnya sebagai berikut. 1.
bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan waris dari pewaris yang bernama Wakinten binti Karso telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1980 tentang silsilah dan riwayat kekerabatan pewaris. Kedua, bahwa pewaris adalah pihak istri dari pasangan suami istri yang bernama Wakinten yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1980. Tiga, bahwa pewaris semasa hidupnya menikah 2 kali. Pernikahan pertama pewaris dengan laki-laki yang bernama Felix Jonathan pada tanggal 1 Maret 1962 sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 382/01/23/1962. 4. Bahwa pernikahan dengan Felix Jonathan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: yang pertama, Abdul Rihim bin Toib, laki-laki lahir di Pakisaji tanggal 2 Maret 1951. Yang kedua, Evelyn Deborah Sibarani, perempuan, lahir di Batu tanggal 18 April 1968. Yang ketiga, Windy Eka Putri, perempuan, lahir di Pakisaji tanggal 25 Maret 1970. 5. Bahwa pernikahan kedua pewaris dengan laki-laki yang bernama Toib alias P. Aseman bin Sairet pada tanggal 22 Januari 1972 sesuai dengan kutipan Akta Nikah 172/22/21/1972 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor perusahaan agama Kecamatan Bimbing, Kota Malang tanggal 28 Januari 1972. 6. Bahwa anak kandung pertama Wakinten binti Karso bernama Abdul Rihim bin Toib telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2016 dan memiliki anak kandung perempuan bernama Helena yang merupakan cucu perempuan dari pewaris. 7. Bahwa berdasarkan silsilah dan riwayat perkawinan di atas, maka pada saat pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 5 ahli waris, yaitu seorang suami dan 3 orang anak kandung pewaris yang masing-masing bernama Felix Jonathan sebagai suami pewaris, Abdul Rihim bin Toib sebagai anak laki-laki kandung pewaris, Evelyn Deborah Sibarani, anak perempuan pewaris, Windy Eka Putri, anak perempuan kandung pewaris, dan Herlina, cucu perempuan dari anak kandung pertama pewaris. 8. Bahwa semasa hidupnya Wakinten binti Karso dalam perkawinannya dengan Toib bin Sairet alias P. Aseman memiliki harta benda yang dibeli pada saat perkawinan dan dicatat pada saat tansiran tahun 1984. Di antaranya berupa bidang tanah yang terletak di Desa Dauhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yaitu 1. C Desa nomor 1602, Persil 11, KSD 9 dengan luas 29.410 meter persegi. 2. C Desa nomor 1675, Persil 26, LS S.4 dengan luas 7.150 meter persegi. 3. C Desa nomor 1675, Persil 63, KLS S.4 dengan luas 2.487 meter persegi. 5. C Desa nomor 288, Persil 8, KLS D9 dengan luas 7.570 meter persegi. Dan 6. C Desa nomor 564, Persil 11, KLS D9 dengan luas 1.400 meter persegi. 9. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini kepada Pengadilan Agama Malang agar diterbitkan penetapan ahli waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan terkait warisan seperti balik nama sertifikat rumah serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap. 9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan hal-hal yang diriwayatkan di atas, maka para pemohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Negeri Pusat berkenan untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan: primer, yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Wakinten binti Karso telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1980
Abdul Rahim bin Qoid telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2016. 4. Menetapkan ahli waris dan pewaris nama-nama yang di bawah ini. 1. Felix Jonathan sebagai suami pewaris. 2. Abdul Rahim bin Qoid sebagai anak laki-laki kandung pewaris. 3. Evelina Deborah Sibarani sebagai anak perempuan pewaris. Yang keempat, Windy Eka Putri sebagai anak perempuan kandung pewaris. Dan yang kelima, Erlina sebagai cucu perempuan dari anak laki pertama pewaris sebagai ahli waris dan pewaris. 5. Menetapkan biaya menurut hukum subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda memberikan tanggapan pada pergugatan yang telah dibacakan? Ya, tentu yang mulia. Namun saat ini belum siap. Apa bisa diberi waktu semua di? Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat apakah Anda setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Baik. Karena kuasa hukum tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda selama 7 hari dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 8 April 2018 pada jam 9 pagi di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan pihak tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadapi sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Rabbil Alamin, sidang dinyatakan tutup. Para majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Peradilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang tanggal 8 April dengan nomor perkara 1585/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan segera dimulai. Para majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama masing-masing. Doa. Doa selesai. Sidang gugatan waris dengan register perkara dengan nomor 1585/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Evelina Deborah Sibarani sebagai penggugat 1, Windy Eka Putri sebagai penggugat 2, dan Erlina sebagai penggugat 3 melawan Felix Jonathan selaku tergugat pada tanggal 8 April 2018 dengan agenda sidang pembacaan jawaban oleh tergugat, sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembacaan surat jawaban gugatan dari tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan surat jawaban gugatannya? Sudah, yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan untuk membacakan jawabannya. Baik, terima kasih yang mulia. Surat jawaban kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Malang di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Polowijin, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya sendiri Suhadi SN dari kantor pengacara Suhadi Law Firm, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juni 2018 telah memperoleh kuasa dari Tuan Bapak Felix Jonathan
yang dimana orang kasus ini adalah merupakan penggugat melawan pihak penggugat yaitu Ibu Evrita Deborah Sibarani yang disebut sebagai pemohon 1, Windy Eka Putri pemohon 2, dan Ibu Helena sebagai pemohon 3. Dengan ini ingin menyampaikan yang mulia dalam eksepsi yang pertama, eksepsi gugatan dari penggugat itu kabur yang mulia, bahwa dalam permasalahan kali ini kita melihat tidak disebutkannya agama dari penggugat yang mulia. Maka di sini kita harus memastikan berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan-perubahannya UU Nomor 50 Tahun 2009. Di situ dikatakan bahwa pengadilan agama ini harus memutus terhadap yang agamanya Islam yang mulia. Nah, itu penggugat pada persidangan sebelumnya tidak dijelaskan, dijelaskan secara jelas dari pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3. Kemudian yang berikutnya, eksepsi kewenangan pihak yang mulia. Dikatakan dalam surat gugatan itu ada 5 pihak ya. Di sini yang hadir cuma 1, 2, 3. Jadi 2 orang ini tidak datang yang mulia. Karena ketidakhadiran ini, maka kami dari pihak penggugat merasa seharusnya bisa dihadirkan. Karena informasi dari salah satu pihak itu merupakan kunci keberhasilan dalam persidangan ini yang mulia. Jadi sehingga seharusnya penggugat tidak melakukan gugatan yang sifatnya seperti ini yang mulia. Kekurangan pihak, exceptio pluribus consortium. Kemudian dalam pokok perkara yang mulia, yang pertama bahwa tergugat mohon pada telah diuraikan sebelumnya ini yang mulia dianggap telah masuk pula dalam pokok perkara ini. Yang kedua bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa poin 1 positif gugatan para penggugat tidak sepenuhnya benar yang mulia. Oleh karena selama perkawinan antara penggugat dengan wakilan yang sudah almarhum, oleh karena itu tidak hanya dikarenai 3 orang anak saja yang mulia, mereka ada 6 orang. Jadi ini gugatannya sudah kabur yang mulia. Yang harusnya 6 tapi disampaikan cuma 5 orang yang punya anak-anaknya ini. Oleh karena itu, tergugat menjadi tidak habis pikir dan tidak mengerti tentang maksud tujuan dari para penggugat ini yang mencantumkan 5 orang anak itu saja yang mulia. Dari perkawinan tergugat dengan wakilan almarhum Binti Karso almarhum. Dalam gugatannya itu hanya mencantumkan anak 1 yang itu pemohon 1 tadi, kemudian ada pemohon 2 bagian anaknya, kemudian yang ketiga itu ada cucunya tadi. Jadi di sini ada kekurangan pihak yang mulia. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 1940 istri terdahulu tergugat itu sudah meninggal yang mulia. Benar itu diakui oleh tergugat. Namun dari hasil pernikahan tergugat dengan almarhumah tersebut itu harta gono bininya sudah diberikan kepada pihak penggugat ini yang mulia. Berdasarkan suatu musyawarah di desa Daulan, kecamatan Poncokusumo yang ada di hadapan kepala desa pada saat itu yang mulia. Di sebenarnya penggugat ini sudah menerima harta gono bini hasil dari perkawinan antara penggugat dengan wakil itu yang mulia. Bahwa benar juga kedua orang tua wakil ini yaitu Pak Karso dan Bu Latifah itu telah meninggal. Jadi memang tidak oleh harta warisan tersebut itu diberikan kepada anak-anak yang mampu itu. Dengan demikian tanah-tanah yang dimaksud oleh para penggugat ini itu merupakan harta pribadi dari Bapak Felix yang dimana diperoleh pada saat Bapak Felix ini sudah tidak terikat dalam perkawinan dengan ibu wakilan. Bisa dibuktikan dengan akta cerai yang ada pada P1 itu yang mulia. Bisa lihat yang 1 itu akta cerai mati maksudnya yang mulia ya, akta kematian di mana tanggalnya sudah sangat lama sekali dibandingkan dengan sertifikat yang sudah ada itu yang mulia. Ini merupakan harta pribadi di Bapak Felix. Selanjutnya
Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan sebelumnya yang mulia, tergugat mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memutus sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. B. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Conference tertolak. 2. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat. 3. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa demikianlah surat jawaban dari penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik. Kepada pihak penggugat, setelah mendengarkan jawaban dari pihak penggugat, apakah Anda mengajukan kritik atas jawaban gugatan tersebut? Iya yang mulia, dan oleh karena itu kami meminta waktu selama 7 hari untuk menyiapkan replika. Ini bagaimana saudara tergugat, apakah Anda setuju dengan waktu yang diminta? Baik, setuju yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat bersiap mendengarkannya, maka sidang hari ini ditunda selama 14 hari dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 April 2018 pada jam 9 pagi di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang dengan agenda sidang pembacaan motif dan kepada para pihak diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali dengan mengucapkan alhamdulillah yang berarti sidang ini akan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang tanggal 22 April 2018 dengan nomor perkara 1585/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan segera dimulai. Para majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin persilakan berdiri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut dengan keyakinan masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Baik. Sidang gugatan waris dengan register perkara nomor 1585/PDTB/2018 Pengadilan Malang antara Evita Deborah Sibarani sebagai penggugat 1, Yuni Eka Putri sebagai penggugat 2, dan Herina sebagai penggugat 3 melawan Felix Jonathan selaku tergugat. Pada tanggal 22 April 2018, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka. Baik, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan media. Untuk saudara penggugat, apakah itu sudah siap? Sudah siap, ya. Baik, saudara penggugat dipersilakan untuk menyerahkan salinannya kepada para hakim dan pihak tergugat. Saudara penggugat dipersilakan untuk membacakan isi surat gugatan ini. Baik, terima kasih yang mulia. Pada yang terhormat yang mulia majelis hakim, dengan hormat penggugat melalui tim kuasa hukumnya yaitu saya sendiri mengajukan replik atas
atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Replik terhadap tergugat. 1. Bahwa para penggugat telah mengajak tergugat untuk melakukan pembagian waris atau dijual bersama hasilnya dibagi objek sengketa, namun tergugat menolaknya dengan berbagai alasan. 2. Bahwa penggugat menolak secara tegas jawaban yang dikemukakan oleh tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh penggugat. 3. Bahwa penggugat letak pada gugatan di mana secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan yang mana dijadikan dasar untuk menuntut hak penggugat atas tergugat. Maka dari itu, secara tegas, lugas dan mantap kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban para tergugat, baik itu dalam jawaban maupun dalam pokok perkara selanjutnya, menerima dan menolak seluruh gugatan para penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara penggugat, apakah Anda mengerti dengan petik yang diajukan pihak penggugat? Sudah cukup jelas Yang Mulia. Apakah akan mengajukan kritik? Tentu saja Yang Mulia, tapi kami memerlukan waktu sekitar 7 hari Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat, apakah setuju? Setuju, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan buktinya, maka sidang hari ini akan ditunda selama 7 hari dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 29 April 2018 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang, dengan agenda sidang pembacaan judlik dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadiri sidang tanpa dipanggil kembali dengan mengucapkan alhamdulillah. Terlebih alangnya sidang dinyatakan ditunda. Para majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin diminta untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 29 April 2018, sidang peradilan agama kelas 1A Kabupaten Malang dalam perkara 15/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan segera dimulai. Para majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, para hadirin persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, sidang gugat waris dengan register perkara dengan nomor 15/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Evita Deborah Sibarani sebagai penggugat 1, Windy Eka Putri sebagai penggugat 2, dan Hakina sebagai penggugat 3 melawan Felix Primatan selaku penggugat pada tanggal 29 April 2018. Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, kasus mulai dengan melintasi dari lalu. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara tergugat siap dengan buktinya? Sudah sedia Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk maju menyerahkan buktinya kepada hakim dan kepada pihak tergugat. Baik, setelah tergugat dipersilakan untuk pembacaan isi buktinya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1585 garing perdata gugatan garing 2018 garing Pengadilan Agama Kabupaten Malang
yang pada hari ini memeriksa persidangan ini. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien saya, Bapak Felix Jonathan, saya Suhadi SAMH yang berasal dari kantor advokat Suhadi Law Firm and Associates, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juni 2018, pada hari ini akan mewakilkan dari saya untuk membacakan bukti yang kami siapkan sebelumnya. Yang isinya dimana sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan pada jawaban sebelumnya, kemudian, dan membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar. Kemudian, dalam eksepsi juga kami masih menuntut terkait ketidakhadiran pihak-pihak yang seharusnya ada 5 orang, tapi di sini hanya hadir pemohon 1, 2, dan 3, yaitu anak dan hanya cucu dari Bapak Felix. Sedangkan pihak yang seharusnya hadir itu ada 5, yang mulia. Kemudian dalam pokok perkaranya, kami sebagai pihak tergugat menolak seluruh dalil dan bukti tergugat karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui oleh para tergugat secara tegas di muka persidangan ini. Kemudian bahwa mohon segala dalil yang ada dalam bagian eksepsi dimasukkan atau dianggap telah menjadi bagian dalam pokok perkara ini. Ketiga, bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh saudari penggugat sebelumnya, kami dari pihak penggugat membantah semuanya dan menekankan bahwa harta yang dimaksud oleh penggugat tersebut itu tidak ada, yang merupakan semuanya ialah harta milik pribadi Tuan Felix Jonathan. Tidak ada harta benda ini yang dimaksud oleh penggugat. Sekian, terima kasih. Kemudian, Terima kasih. Pihak penggugat, apakah mengerti dengan bukti yang sudah disampaikan? Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah Anda akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas bukti yang disampaikan? Untuk sejauh ini tidak ada. Baik, apakah saudara siap untuk lanjut mengajukan bukti-bukti? Belum ya mulia. Untuk itu kami mohon agar diberi waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti. Baik, untuk pihak tergugat bagaimana? ya, kami juga akan melakukan bukti yang mulia. Baik. Baiklah, untuk maka dari itu, untuk sidang hari ini akan ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 Mei 2018 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat dan juga tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan untuk datang menghadiri sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan mengucap alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Para majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 6 Mei 2018, sidang peradilan agama kelas 1A Kabupaten Malang dengan nomor perkara 1545/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan segera dimulai. Para majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, para hadirin persilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sidang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Berdoa sama-sama. Sidang
gugatan waris dengan register perkara dengan nomor 1585-2018-2018 Kabupaten Malang antara F. Demokrasi Barani sebagai penggugat 1, Windy Eka Putri sebagai penggugat 2, dan Herlina sebagai penggugat 3 melawan Fresh Jonathan setelah tersebut pada tanggal 6 Mei 2018. Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Apakah pihak penggugat siap untuk melanjutkan persidangan? Siap mendengar. Baik, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah saudara pihak penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Dan untuk pihak penggugat apakah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap mendengar. Baik, pada pihak penggugat silakan maju untuk menunjukkan bukti-bukti kepolisian. Dari pihak penggugat silakan maju untuk melihat keaslian. Baik, pihak penggugat dan juga baik, saudara penggugat silakan maju untuk membawa bukti kepolisian. Dan pihak penggugat diperbolehkan untuk maju mengecek keaslian bukti. Bukti 2 yang mulia, sertifikat asli. Ini salinannya yang sudah dilengkes ya. Baik, pihak penggugat silakan maju. Setelah selesai menempuh seksi pembuktian dan pada majelis hakim telah memeriksa bukti yang dilampirkan, persidangan akan dilanjutkan ke seksi kesaksian. Dimulai dari pihak penggugat, apakah akan menghadirkan saksi pada hari ini? Ya, yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Namun sekarang kami belum siap untuk menghadirkan 2 orang saksi, maka kami mohon izin untuk setelah makan siang sekitar jam 1 agar 2 orang saksi kami bisa diperiksa di persidangan. Baik, kepada pihak penggugat apakah keberatan dengan permintaan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Baik, maka sidang hari ini kita tunda dan akan dilanjutkan kembali setelah sholat zuhur jam 1 pada tanggal hari ini di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan agenda kesaksian. Dan dimohon kepada para pihak agar hadir tanpa dipanggil kembali. Dengan mengucap alhamdulillah, sidang dinyatakan ditunda. Para majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin akan berdiri. Baik, stop pada sidang saya cabut. Sesuai dengan agenda sidang tadi pagi, setelah pembuktian kita akan lanjut ke sesi kesaksian. Seperti tadi kata pihak penggugat akan menghadirkan 2 saksi ya. Baik, boleh dipersilakan keduanya masuk. Baik, Baik, saksi bisa dipersilakan menyerahkan identitas. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, sebelumnya saya akan memberi kuasa kepada hakim anggota 2 untuk menyumpah para saksi. Apakah para saksi sedia untuk disumpah? Sedia yang mulia. Baik, bisa ikut untuk persidangan jawaban. Baik, tangannya telah berdiri dan ikuti kata saya. Walau ya demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya
data-datanya dari saksi. Baik, saksi pertama itu Bu Windy ya. Iya, nah, untuk saksi kedua Bu Windy bisa dipersilakan dulu. Baik, saksi pertama silakan duduk. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya akan menyerahkan kepada hakim anggota. Apakah ada yang ingin melontarkan pertanyaan kepada saksi pertama? Hakim anggota 1 bagaimana? Betul, Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan. Oke, baik, Pak. Ini pada Bu Windy ya. Ini Ibu siapa apa sih? Ibu RT. Berapa lama udah di RT? Sekitar 6 tahunan. Ibu udah kenal berapa ini? Udah berapa lama? Udah cukup lama sih Pak. Udah cukup lama ya. Nah, proses itu aja sih. Iya, saya ada beberapa pertanyaan juga. Ibu sebagai ibu RT ya, dari perumahan oleh para pihak, Ibu ada tahu nggak kejadian masalah ini? Untuk detailnya saya kurang tahu sih. Biasa mereka kalau di rumah itu ramah-ramah aja atau sering berantem? Kebenarannya sih nggak pernah berantem ya Pak. Oh, nggak pernah berantem. Baik itu. Baik, kepada pihak tergugat apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama? Ada yang mulia. Oke, silakan. Selamat siang Bu Maya. Apakah Ibu hadir ke persidangan ini dengan keadaan yang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu boleh? Boleh. Apakah Ibu mengenal tergugat yang sekarang di sebelah kanan Ibu? Iya. Bisakah Ibu menjelaskan hubungan antara Ibu dengan tergugat? Saya sebagai ketua RT. Baik, jadi Ibu adalah ketua RT. Di tempat sebelumnya tergugat dan almarhum istrinya tinggal. Kalau dari pandangan Ibu, kira-kira tergugat adalah orang yang bagaimana di kota itu? Beliau sama seperti ayah orang lain sih. Mungkin karena bekerja ya Bu, jadi lebih banyak waktu yang dihabiskan di luar untuk cari nafkah, jadi pas pulang capek langsung istirahat gitu ya Bu? Iya. Oh gitu, jadi bisa dikatakan tergugat adalah seorang bapak yang giat mencari nafkah namun menjadi sedikit jarang dengan anak karena jarang menghabiskan waktu bersama ibu. Apalagi seperti dia tahu kalau pulang kerja capek pengen tidur aja bawaannya. Iya, kelihatannya memang itu sih. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Oke, dari pihak tergugat akan melontarkan pertanyaan ke saksi pertama. Tentu yang mulia. Baik. Jadi izinkan pendapat saya Suhadi dari kantor hukum Suhadi SMH dan rekan-rekan pihak. Ya. Ibu, nama lengkapnya siapa Bu? Mayang Windy ya Bu ya. Oke, tadi ada panggilan ya Mayang Windy. Saya panggil Ibu Bu Mayang Windy. Oke ya. Baik. Ibu sebagai ketua RT sudah menjabat berapa lama Bu? 5 tahun. 5 tahun ya Bu ya. Jadi Ibu tadi katanya kenal sama Bapak Felix sama tergugat juga. Kenal udah lama nggak? Atau sejak menjabat ini? Kenalnya sudah lama sebelum menjabat. Kira-kira berapa lama itu? Sekitar 10 tahunan. 10 tahunan ya? 10 tahunan. Berarti Ibu kenal Ibu Washington? Ya. Siapa itu? Istrinya Bapak. Siapa Pak Bella ya? Bu Washington ini kan sudah almarhum. Ibu tahu kapan yang meninggal? Sudah cukup lama sih Pak. Kira-kira apa? Saya nggak ingat tahunnya. Yang tahunnya ya. Untuk objek sengketa, saudari saksi tahu nggak apa objek sengketa ini? Apa yang dipermasalahkan kedua belah pihak ini? Tentang tanah. Tanah ya. Ya. Untuk objek sengketa lokasi di mana saudari tahu? Nggak tahu ya. Jadi saudari tahu tanah tersebut milik siapa? Saya juga kurang tahu itu Pak. Kurang tahu ya. Jadi untuk objek sengketa saudari tidak tahu, pemilik siapa tidak tahu. Jadi kira-kira apa yang saudari sampaikan terkait dengan objek sengketa kita pada persidangan hari ini? Izin yang mulia ya, karena saudari saksi seharusnya itu menjelaskan terkait dengan objek sengketa ini. Jadi jangan sampai yang dijelaskan itu malah hubungan keluarganya atau apa, karena itu beda ranahnya. Ya, jadi silakan saudari saksi apa yang ingin disampaikan terkait dengan objek sengketa ini? Saya kurang tahu
saudari hubungan rumah tangga baik-baik aja atau gimana? Kelihatan baik-baik aja sih Pak. Ya, mereka tinggal semua atau enggak? Semua. Tinggal semua ya. Di sini yang mulia berdasarkan faktanya mereka telah berpisah rumah sejak meninggalnya orang tua penggugat. Jadi bapak saya ini tinggal rumahnya nggak beda sama para penggugat ini. Maka dari itu kan menggugat kepada bapak saya ini. Ya, di sini melihat secara fakta. Kemudian saudara saksi ada nggak ini disampaikan lagi sebelum ya saya bertanya lagi saja saudara saksi kurang menjelaskan terkait sampaikan ini. Ada ya. Oke. Sekian terima kasih Bu. Baik, karena yang tunggal sudah selesai, tidak akan menanyakan apa-apa lagi. Tapi pertama, bisa maju, mengambil aktivitasnya dan bisa baik, ya, Bapak boleh menghadirkan saksi kedua. Benar ya, saksi yang sama benar ya. Baik, saya mendapat sesi tanya jawab juga dengan pertimbangan kelas 1 akan menanyakan saksi kedua. Ya, tentu ada. Oke, boleh. Ini nama ibu siapa? Bu Vanessa. Bu Vanessa ya, bukan Harina. Vanessa Harina. Vanessa. Vanessa Harina. Ibu tahu kenapa ibu dipanggil sini hari ini? Sebagai saksi. Sebagai saksi. Ibu kenal sama bapak kita satu ini yang di kanan ibu sekarang? Kenal. Saya Kenal. tetangga sewaktu mereka masih tinggal bersama. Tangga ya. Nah, ibu dipanggil sini sebagai saksi pasti tentu ada masalah ya. Ibu tahu perkara masalah ini tentang apa, Bu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Nanti ibu bakal ditanya lagi banyak pertanyaan ya. Jadi sudah siap-siap tadi. Kita sudah selesai. Iya, saya juga ada tanya. Ibu Vanessa Herlina ya. Ibu kan sebagai tetangga, saya mau bertanya untuk apakah ibu mengetahui kayak hubungan antara bapak dan anak ini dengan cucunya ini, apakah baik-baik aja di rumah? Sejujurnya saya cukup dekat sih. Memang benar, tapi jarang keluar kita dan saya sering bertukar cerita. Oh, saya bertukar cerita ya. Artinya kayak sering berbicara, sering tahu lah ya ibu kayak keadaan di rumahnya. Makin baik sekali. Oke, baik. Saya akan lanjut kepada pihak penggugat. Apakah akan menanyakan saksi kedua? Ada yang mulia? Oke, silakan. Selamat siang Bu Vanessa. Gimana kabarnya, sehat? Baik. Baik Vanessa, saya mau izin untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Apakah Anda mengenal tergugat dan bisakah Anda menjelaskan hubungan Anda baik antara Anda dengan almarhum Ibu Wakintan maupun dengan tergugat yang hari ini hadir bersama dengan Ibu di muka persidangan? Saya kenal Bu. Saya adalah tetangga waktu mereka masih tinggal bersama Bu. Oh, tetangga. Jadi apakah Ibu cukup dekat dengan almarhum Ibu Wakintan yang seperti kita tahu nih, biasanya kan ibu-ibu tetangga dekat tuh biasanya saling tukar cerita. Kami cukup dekat dan untuk saling tukar cerita, saya dan Bu Wakintan memang tak jarang juga untuk bertukar cerita. Seperti apa biasanya? Ya cerita tentang apa saja dari masa-masa sehingga saya bercerita tentang anak-anak kami. Baik. Nah, kalau mengenai aset yang dimiliki oleh almarhum Ibu Wakintan, apakah kira-kira pernah disinggung oleh almarhum? Pernah Bu, tapi tidak banyak. Soalnya waktu itu almarhum hanya bercerita setelah menikah beliau dan suami punya tanah yang dibeli selama perkawinan di desa Dawan hanya untuk detail ukuran dan sebagainya saya tidak tahu. Berarti sepengetahuan Ibu yang dikatakan Ibu Wakintan tanah yang dimiliki di desa Dawan itu dibeli selama perkawinan dengan tergugat ya? Berarti bisa dikatakan sebagai harta golongan genap. Betul. Baik, terima kasih. Sekian dari saya mulia. Oke, baik. Bagaimana dengan tergugat? Apakah akan menanyakan? Untuk yang mulia, Vanessa Herlina ya. Kenalkan saya Seladi dari kantor hukum Surabaya ya. Di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, saudari tadi mengatakan sebagai tetangga. Sudah berapa lama itu tetangganya? Sekitar 5 tahunan. 5
5 tahunan ya. Jadi kenal dengan Bapak Fail dan juga para penggugat ini. Lumayan dekat ya. Dekat. Baik. Dari para penggugat ini ada nggak yang agamanya selain Islam? Setahu saya tidak ada. Oh, ibu tidak ada ya. Baik. Jadi ibu melihat warga mereka ini harmonis atau tidak? Kalau dari sisi saya sendiri mereka cukup harmonis, tapi kalau di belakang layar saya kurang tahu. Oke. Mengenal ibu Watimah juga? Iya. Mengenal ya? Ya. Ibu umur sekarang berapa? Umur Ya. saya 40 tahun. 45 tahun ya. 45 tahun. Oh, berarti ibu ini masih anak-anak ketika almarhumah Watimah hidup ya. Karena ibu tahu nggak kapan ibu Watimah ini meninggal? Kayaknya waktu saya masih muda sekali sih. Sudah Sekitar sekali. di bawah tergolong muda nggak 20-an lah. 20-an ya. Karena Bu Watimah ini sudah meninggal lama gitu. Ya. Jadi bisa dibilang ibu ini masih anak-anak ya. Ya alhamdulillah ya. Ya anak-anak dengan orang tua ini ya, mereka kebanggaan ya akhirnya. Kemudian dengan objek sengketa, saksi tahu nggak apa itu objek sengketanya di sini? Kurang tahu ya. Baik. Jadi apa yang ingin saudari sampaikan terkait persidangan hari ini, apa hubungannya dengan objek sengketa itu? Saudari bilang nggak tahu. Jadi apa yang ingin disampaikan saudari? Menjadi saksi. Menjadi saksi ya. Oh berarti dari pihak penggugat hanya ingin menjadikan saudari saksi ya, tanpa saudari mengetahui apa yang ingin disampaikan ya. Sekian yang mulia, terima kasih. Tanya jawab sudah selesai. Baik, dan dari penggugat sendiri kemarin mengatakan tidak akan menghadirkan saksi. Benar yang mulia, di sini juga yang mulia. Iya. Kita tidak ingin menghadirkan saksi bukan karena apa ya. Kita lihat sendiri saksi dari para penggugat ini sepertinya punya etikat yang tidak baik ya. Saya rasa majelis hakim tidak dapat menilai tanpa pun kita menghadirkan saksi yang tidak. Terima kasih. Karena sudah selesai kesaksian, maka saksi kedua dipersilakan maju untuk mengambil kartu identitasnya dan silakan bertemu. Baik, karena berikutnya adalah kesimpulan mulai dari pihak penggugat, apakah akan memberikan kesimpulan secara tertulis atau lisan? Secara lisan yang mulia. Baik, persilakan. Saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya. Oke, baik saja. Ya. Tergugat dipersilakan secara kesimpulan secara lisan atau tertulis. Secara lisan yang mulia dan cepat. Ya baik yang mulia, kami tetap pada pendirian kami juga. Itu di mana gugatan atau dalil yang diberikan oleh penggugat itu tidak benar yang mulia. Dan kami mengharapkan kepada majelis hakim agar dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih dari kesimpulan dari kedua pihak. Maka selanjutnya berarti tinggal putusan ya. Sidang. Oke, baik, setelah para majelis hakim berunding, sidang berikutnya adalah putusan yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2018. Baik, bagaimana dengan penggugat dan keberatan? Tidak yang mulia. Tergugat? Tidak yang mulia. Baik, maka sidang hari ini saya tunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 Mei 2018. Sidang dengan mengucap Bismillah, sidang saya tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 27 Mei 2018, sidang peradilan agama kelas 1A Kabupaten Malang dengan nomor perkara 1585/PDTG/2018 Pengadilan Kabupaten Malang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, mari kita simak doa bersama-sama. Doa dulu. Doa selesai.
sidang gugatan waris dengan register perkara dengan nomor 1585/PDTG/2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Evinta Deborah Sibarani sebagai penggugat 1, Windy Eka Putri sebagai penggugat 2, dan Helena sebagai penggugat 3 melawan Felix Jonathan selaku tergugat. Pada tanggal 20 Mei 2018, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penggugat siap melanjutkan sidang hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Siap Yang Mulia. Baik, maka sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Saya harap kepada pihak penggugat dan juga pihak tergugat menyimak dan mendengarkan seksama dan baik-baik putusan yang akan dibacakan. Putusan dengan nomor perkara 1585/PDTG/Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan gugatan waris sebagai berikut, yang dihadiri antara penggugat 1 selaku Evintan, penggugat 2 Windy Eka Putri, dan penggugat 3 Helena melawan tergugat Felix Jonathan. Baik, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tertera di atas, menimbang bahwa majelis hakim sudah berusaha menasihati kedua belah pihak untuk berdamai, yang perdamaian dilakukan di luar pengadilan, namun usaha tidak membuahkan hasil sehingga persidangan tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa dalam gugatan para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan pasal 46(3) ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara aku, bahwa menimbang bahwa para penggugat mengendalikan bahwa domisili para penggugat dan tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum yang menyatakan bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat beralasan dan gugatan para penggugat dinyatakan kabur atau obscurable. Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan bahwa eksepsi tergugat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat diterima, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk yang selain dan sebagainya. Kita lanjut dengan mengadili. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp351.000. Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim dengan saya Hakim Ketua Rifana Meliano Octavia SHMH, Hakim Anggota 1 Jafar Sebastian Bakhtiar SHMH, dan Henry Wijaya O selaku Hakim Anggota ketiga. Masing-masing. Demikian putusan ini dijatuhkan pada tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah 1439 Hijriah oleh kami Rifana Amelia Nur Octavia SHMH, Jasa Sebastian Bakhtiar SHMH, dan Henry Wijaya O SHMH
Hakim Ketua. Persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dibantu oleh Della Delia SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat dan juga kuasa hukum tergugat. Sidangan hari ini saya tutup. Baik, setelah putusan dibacakan, apakah dari pihak penggugat mengerti dengan isi putusan? Mengerti ya Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah mengerti dengan isi putusan? Mengerti ya Mulia? Ya. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Bagaimana pihak penggugat? Tidak ada yang mengerti. Baik, bagaimana dengan penggugat? Dari pihak kami sih, kami turut mengapresiasi putusan hakim ya, karena telah menghadiri putusan perkara ini ya. Ya, kami merasa putusan hakim telah adil. Dari para pihak penggugat juga sudah menerima ya, tidak ingin mengajukan kebanding dari seperti yang mulia ya. Jadi kami turut apresiasi yang mulia. Terima kasih untuk persidangan hari ini. Baik, jika tidak ada pihak yang mengajukan gugatan, maka persidangan kami saya